Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmanida Fauji dengan NPM 2141422. Di sini saya akan membahas materi mengenai pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-6. Adapun materi yang diajarkan, yang pertama itu ada History of Database, kemudian koneksi database MySQL PHP, lalu ada CRUD, relasi database, studi kasus mengenai Instagram performance, kemudian ada prosedur, function, dan view. Pertemuan pertama yaitu membahas history of database. Kita lihat dari definisinya terlebih dahulu. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik atau teratur sehingga dapat diakses atau diperiksa atau digunakan menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kemudian perkembangan dari database yaitu awal mulanya menggunakan kerang, kemudian dicatat ke dalam buku tulis, kemudian menggunakan sistem indeks, lalu disusun di dalam rak, dan kemudian disimpan ke dalam lemari arsip yang besar. Sejarahnya yaitu pada awal tahun 1960, Charles Babbage ia mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Kemudian pada tahun 1970, Edgar Codd ia mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Lalu pada tahun 1980, model relasional menjadi paradigma DBMS paling dominan. Bahasa query SQL dikembangkan untuk basis data relasional sebagai bagian proyek sistem R dari IBM. Dan yang terakhir pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks semua bagian organisasi. Lalu yang kedua yaitu membahas mengenai koneksi database MySQL. Pengertiannya yaitu PHP-MyAdmin adalah sebuah perangkat lunak berbasis web yang biasa mengelola sebuah database, di mana PHP-MyAdmin berkaitan juga dengan bahasa pemrograman yang lagi populer saat ini yaitu PHP. Nah, kemudian di sini itu ada codingan yang nantinya akan dikoneksikan dan akan muncul tulisan seperti ini jika memang berhasil terhubung. Tata caranya yang pertama tentunya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu XMPP control panel-nya, kemudian membuka localhost, membuat database baru, kemudian mengetik codingan ini, lalu disimpan ke dalam file XMPP htdoc. Jika sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini. Oke, pada pertemuan ketiga yaitu CRUD. Yang pertama itu create. Create yaitu membuat sebuah data baru yang nantinya data tersebut akan masuk ke dalam sebuah database. Contohnya itu pada sistem pendaftaran, pengguna mendaftarkan diri dengan mencantumkan identitas yang kemudian data tersebut tersimpan di sebuah database pada sistem tersebut. Kemudian yang read, yaitu membaca atau menampilkan suatu data yang sudah ada di dalam database. Contohnya, sebuah data yang berhasil dibuat dan tersimpan di dalam database, kemudian sistem akan membaca data tersebut dan akan ditampilkan di dalam web menggunakan perintah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu update, yaitu memperbarui, artinya memperbarui atau mengedit data yang ada di database dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Contohnya yaitu jika ada kekurangan kelengkapan data, pengguna dapat mengubah data yang sebelumnya dimasukkan di database untuk bisa diubah maupun ditambahkan kembali sesuai dengan kebutuhan pengguna tersebut. Lalu yang terakhir itu ada delete, yaitu menghapus data yang ada di database melalui bahasa pemrograman PHP. Contohnya, menghapus atau menghilangkan data yang sudah masuk ke dalam database pada sistem yang sedang dijalankan dengan perintah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini ada contoh
sebuah sistem yang menggunakan CRUD, di mana di sini ada tambah data, kita bisa menambahkan data yang kemudian dimasukkan ke dalam tabel di sini. Kemudian ada edit, kita bisa mengedit data dalam tabel tersebut, dan kemudian ada delete untuk menghapus salah satu data yang ada di tabel. Lalu pertemuan selanjutnya itu membahas relasi database. Kita lihat definisinya terlebih dahulu. Relationship adalah suatu hubungan antara beberapa entitas dengan kata lain. Entitas-entitas itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, di dalam relasi itu ada yang disebut dengan primary key yang memiliki peran penting untuk mengaitkan entitas. Selain itu, primary key juga digunakan untuk mendefinisikan batasan keterhubungan. Kemudian ada join. Join merupakan salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Join dapat didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua atau lebih tabel di dalam basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel temporary baru yang disebut sebagai join table. Lalu di dalam join itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama itu ada inner join. Inner join pada dasarnya adalah menemukan persimpangan atau intersection antara dua buah tabel. Nah, lalu yang kedua itu ada outer join. Di dalam outer join itu ada left outer join atau left join, yaitu mengembalikan semua nilai dari tabel kiri ditambah dengan nilai dari tabel kanan yang sesuai atau null jika tidak ada nilai yang sesuai. Kemudian ada right outer join atau right join, pada dasarnya sama seperti left join, namun dalam bentuk terbalik ke kanan dan ke kiri. Lalu yang terakhir itu ada full outer join atau full join. Pada hakikatnya merupakan kombinasi dari left dan right join. Nah, kemudian selain ada relasi join, yang ketiga itu ada union MySQL. Di mana union SQL adalah statement yang mengkombinasikan dua buah atau lebih result set dari beberapa table dengan statement select sehingga menjadi satu buah result set. Adapun union statement ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada jumlah kolom atau file dari setiap statement select harus sama. Kemudian tipe data, kolom atau field dari setiap statement select harus compatible. Nah, yang kelima itu mengenai studi kasus Instagram performance, di mana pada waktu itu Bapak memberikan sebuah data mengenai performance Instagram, lalu kita diberikan pertanyaan, yaitu yang pertama, berapa jumlah konten yang diposting di akun Surabaya pada tahun 2020? Ini merupakan query-nya, dan ini merupakan hasilnya. Lalu, yang kedua yaitu tunjukkan jumlah follower di setiap akun yang ada di tabel scraping. Ini, kemudian inilah hasilnya. Dan yang terakhir itu, berapa pertumbuhan follower akun Surabaya dari tahun 2020 ke 2021? Inilah hasilnya. Oke, yang terakhir itu prosedur, function, dan view. Definisinya yaitu prosedur adalah kumpulan perintah SQL yang diberi nama dan disimpan di server. Store prosedur biasanya berisi perintah-perintah umum yang berhubungan dengan database pada server dan menghasilkan record. Contohnya seperti ini. Kemudian, function. Function adalah suatu blok PL atau SQL yang memiliki konsep sama dengan prosedur, namun saja pada function terdapat nilai return value karena function hanya dapat mengembalikan nilai. Function dapat diakses seperti sebuah variabel biasa. Contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir itu view adalah tabel yang tidak tampak alias hanya di memori saja. Lihat sering digunakan oleh para pengembang database untuk mempermudah menampilkan data dengan kriteria tertentu yang diambil dari satu atau beberapa tabel sekaligus.
Selain menampilkan hasil tampilan, juga dapat digunakan sebagai sumber data bagi query. Dan inilah contoh dari view. Baiklah, segitu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.